Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini masih tetap berjudul Pitong Dino. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Andi Yuda, yang kali ini memasuki part yang ke-6. Nah, untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar paham ceritanya. Oke, langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Wah, anjir. Umpat Yudis dengan lirih. Jangan takut, kalian sudah bersuci. Pak Rafiq menenangkan Mas Irham dan Yudis. Ia lalu mengarahkan pandangannya ke arah makhluk itu. Apa maumu? Makhluk itu tidak menjawab. Satu tangannya pelan terangkat menuju Yudis. Ia kemudian menggerakkan kepalanya seperti menari sambil terkekeh mengerikan. Aku minta kamu lepaskan orang ini, ujar Pak Rafiq dengan datar. Makhluk itu hanya tertawa. Kamu bisa apa manusia? Pak Rafiq hanya menggeleng. Sekali lagi aku minta kamu lepaskan orang ini. Enak saja. Tangan makhluk itu terjulur ke arah leher Pak Rafiq hendak mencekiknya. Tapi saat tangan runcingnya menyentuh Pak Rafiq, tangannya berasap seperti terbakar. Kemudian sebuah desisan terdengar dari mulut makhluk itu. Ia kemudian melayang-layang nampak kebingungan. Lalu ia menatap ke arah Yudis dan kemudian menukik ke arahnya. Yudis kemudian terpelanting ke belakang dan tergeletak di lantai. Seluruh tubuhnya seketika menggigil kedinginan dari ujung kaki. Kepalanya terasa ringan, seperti akan melayang. Lawan! Seruan Pak Rafiq seakan menarik Yudis kembali kepada nyata. Jangan biarkan ia menguasaimu. Istighfar, Mas. Jangkrik. Wah, sumpah. Serapa itu keluar dari mulut Yudis tanpa terkendali. Ia menatap Mas Irham dan Pak Rafiq dengan mata memerah. Pegangi. Pak Rafiq menginstruksikan Mas Irham sambil menggelengkan kepalanya. Kurang ibadah anak ini. Mas Irham memegangi badan Yudis di lantai. Pak Rafiq beranjak dari tempatnya, memegangi kaki Yudis. Lalu ia kemudian menekan jempol Yudis kuat-kuat sambil mengulang bacaan surat-surat Al-Quran. Orang tuwek jangkrik. Yudis berteriak ke arah Pak Rafiq. Keluar kamu. Pak Rafiq kemudian kembali berteriak. Kamu tidak akan bisa. Yudis terkekeh. Sebentar lagi orang ini akan... Tiba-tiba saja tubuh Yudis menggeliat saat satu tangan Pak Rafiq menggenggam gulungan kain berisi bul itu. Ngaliho, kowe makhluk ciloko. Pak Rafiq kemudian menggenggam benda itu dengan erat. Ia menatap mata Yudis. Tidak ada gentar sedikit pun pada dirinya. Kowe ora duwe kuwasa marang kawula. Geni ora iso ngobong bumi. Ngaliho ing asmane Kanjeng Nabi lan juga Gusti Allah. Makhluk di dalam Yudis itu berteriak keras, membuat tubuh Yudis kelojotan dengan hebat. Beberapa lama kemudian, suasana menjadi tenang kembali, tidak terasa lagi berat dan juga sesak. Bau busuk pun perlahan menghilang. Yudis membuka matanya, memandangi dua orang di depannya. Pak Rafiq menyodorkan tangannya menunjukkan benda yang berada di dalamnya. Yudis melihat bungkusan kain raja berisi bul itu seperti hangus terbakar. Padahal tidak ada api sama sekali. Apa Pak Rafiq membunuh makhluk tadi, Pak? Mas Irham nampak sedikit lega. Makhluk itu menghilang dari hadapannya. Pak Rafiq menggeleng. Aku hanya mengusirnya. Aku tidak punya hak untuk membunuh, bahkan yang seperti itu. Sebab ia tetaplah ciptaan Gusti Allah. Tapi apakah semua sudah selesai? Dia tidak akan lagi mengganggu kami lagi. Lalu anak saya bagaimana? Yudis masih tergagap. Ia ingin memastikan bahwa semua sudah kembali seperti sedia kala. Buhulnya sudah rusak.
Insya Allah dia tidak akan mengganggu kalian lagi. Pak Rafiq kemudian mengangguk. Untuk anakmu, lebih baik kau pulang sekarang. Lihatlah sendiri keadaannya. Yudis dan Mas Irham berpandangan dengan sebuah senyum lebar. Pergilah, kamu makhluk celaka. Pak Rafiq kemudian menggenggam benda itu dengan erat. Ia menatap mata Yudis. Tidak ada kentar sedikit pun di dirinya. Kamu tidak punya kuasa terhadap manusia. Api tidak bisa membakar tanah. Pergilah atas nama Kanjeng Nabi dan Gusti Allah. Naya kemudian keluar dari kamar sambil melipat mukenanya. Ia memandangi jam bandul di dinding yang menunjukkan angka 5:30. Naya menghela nafas panjang. Ia baru saja mendapat SMS dari Yudis bahwa mereka baru saja bertolak pulang dari kota. Dan mereka mendapat info mengenai truk terguling di daerah Garahan. Jadi mungkin agak terlambat sampai rumah. Semoga saja suaminya tiba sebelum terlalu larut. Nah, ia tidak mau sendirian di sini di tengah malam. Terutama setelah kejadian di hari-hari sebelumnya, Naya keluar dari kamar dan mengintip sebentar ke arah ruang utama. Ia tersenyum melihat Roso yang mau berbaik hati untuk berjaga di ruang tamu. Roso nampak santai merokok sambil mendengarkan radio. Di tangannya terdapat sebuah buku mengenai produktivitas pertanian dan kebun. Naya mengambilkan sepiring makanan dan air putih lalu menatanya di atas nampan. Sejenak Naya mematut diri di depan cermin merapikan rambut dan dasternya. Mas Roso makan dulu. Naya membawa nampan tersebut menuju ruang tamu. Ia berjongkok di sebelah meja ruang tamu dan meletakkan nampan di hadapan Roso. Maaf, saya dari kemarin ngerepotin Mas Roso terus. Roso hanya terdiam dengan sebuah senyuman tipis di wajah. Alah mbak, aku sama Mas Yudis ini kan sudah kayak saudara sendiri. Mas Roso buru-buru kah? Atau ada keperluan lain? Naya berdiri dan hendak beranjak meninggalkan ruang tamu. Enggak ada sih. Roso kemudian mengangkat bahu dan kenapa? Soalnya Mas Irham sama Mas Yudis barusan saja balik dari kota. Terus ada truk terguling gitu. Jadi mungkin sampai sini masih lama, jawab Naya. Mas Roso jangan pulang dulu ya, aku takut sendirian. Roso mengebus asap rokoknya dan mengangguk. Iya, santai saja, toh ini masih jam segini juga. Naya tersenyum lebar dan kembali ke dalam. Naya berdiri di pintu kamar. Ia kemudian kamang menatap Amar yang terbaring di ranjang tidak bergerak. Bayi kecilnya hanya terkulai lemas, tidak membuka mata sudah 2 hari ini. Kamu kok belum bangun nak? Gumam Naya. Naya hendak melangkah masuk ketika tiba-tiba sebuah tangan membekap mulutnya kuat-kuat. Naya kemudian memegangi tangan itu, berusaha meronta melepaskan diri. Namun sebuah tangan lain justru memiting lehernya dengan erat. Seseorang menahannya dari belakang dan menariknya mundur. Naya hampir tidak bisa bernafas. Ia melirik ke arah orang yang membekapnya itu. Suroso. Sah, mending kamu jangan teriak. Roso menarik Naya masuk ke dalam lorong yang tertutup dari ruang tamu. Naya memberontak. Ia berpegangan pada ujung tembok, namun Roso membantingnya kuat ke lantai. Kepala Naya terbentur lantai. Aduh. Naya kemudian bergelung di lantai dengan kepala yang serasa hampir pecah. Ia kemudian mengerang kesakitan. Pandangan matanya kabur dan berkunang-kunang. Merasa ada kesempatan Roso segera menduduki tubuh Naya. Ia menatap Naya seperti orang kelaparan. Satu tangan Roso menekan mulut Naya, membuat kepalanya terhimpit lantai. Satu tangannya lagi mencengkeram kerah dasternya. Naya kemudian membelalakan matanya menyadari apa yang akan dilakukan oleh Roso. Naya kemudian memukuli tangan Roso, berusaha menepis tangan itu dari kerah bajunya. Namun apa daya, pukulan Naya tidak berarti apa-apa untuk Roso. Dengan satu tarikan kuat, Roso menarik kerah daster Naya, membuat kancing-kancing dasternya terlempar dan berjatuhan di lantai.
Roso kemudian menjilati bibir Naya meronta-ronta, namun tangan Roso mulai masuk ke dalam daerah dasternya yang terbuka. Naya bergidik saat merasakan jemari Roso menyentuh dadanya. Bangsat, Naya kemudian mengepalkan tangan dan menghantam wajah Roso sekuat-kuatnya. Wah, dasar wetukan danjuk. Roso kemudian mendelik penuh amarah, kini ganti tangan Roso yang terkepal. Ia menjambak rambut Naya dan memukuli wajahnya berkali-kali. Kedua tangan Naya berusaha menutupi kepalanya, namun tidak berguna. Pukulan Roso bertubi-tubi menghujani kepalanya. Roso terengah-engah setelah memukuli Naya berkali-kali. Naya terkulai lemas di lantai, matanya terpejam rapat karena tidak sadarkan diri. Pipi dan juga dahinya kemerahan lebam oleh pukulan Roso. Bibir Naya pecah dengan sudut mulut yang berdarah. Melihat keadaan Naya yang pingsan dengan penuh luka, nafsu Roso semakin membara. Roso memang sakit. Ia lalu membuka kerah baju Naya makin lebar. Pupil matanya membesar dengan nafas yang memburu tidak sabar. Ia terkekeh puas memandangi apa yang ada di hadapan matanya. Roso menunduk menghirup dalam-dalam aroma tubuh Naya. Wangi samar yang memabukkan. Jantungnya benar-benar berdebar sangat kencang. Menikmati momen ini, dengan tidak sabar tangan Roso melepas resleting celananya. Matanya tidak lepas dari wajah Naya yang terpejam. Lalu Roso merasakan ada yang lewat di sampingnya. Sesuatu yang lembut terasa menyapu punggung dan kepalanya. Roso mendongak memandang sekeliling, senyap tidak ada apa-apa. Hanya terdengar suara jangkrik yang mulai menandakan bahwa langit mulai menggelap. Roso kembali memandangi Naya di bawahannya. Nah, pelan-pelan ia membenamkan wajah di bahu dan leher Naya, dan kemudian kembali menghirup aroma tubuh Naya. Sejenak Roso mematung keheranan kenapa Naya jadi beraroma pandan. Sekali lagi ia merasakan ada yang menyapu lembut punggung dan kepalanya. Roso mendongak dan juga terpaku. Ia melihat jarik batik bermotif kawung di depan matanya. Roso terhenyak, ia teringat sesuatu tentang jarik batik kawung itu. Itu adalah kain batik yang digunakan untuk menutupi jenazah Bu Retno. Pandangan Roso mengikuti kain itu ke atas. Bu Retno berdiri setengah melayang, dengan wajah pucat dan bola mata menghitam. Rambutnya yang putih panjang terurai menutupi wajahnya. Ia kemudian mengenakan baju kebaya yang digunakan saat ia meninggal. Dengan bekas darah di seluruh tubuhnya, wajah wanita itu nampak nyalang penuh amarah. Wah, Roso melompat mundur hingga ke tepi lorong. Ah, nenek tua bangsat, kamu itu sudah mati. Bu Retno hanya diam menatap mata Roso, lalu kemudian menyeringai dengan lebar. Dengan suara terkekeh, dengan panik Roso bergegas meninggalkan tempat itu. Ia membanting pintu ruang tamu dan berlari menjauh dari rumah utama. Sosok Bu Retno berdiri setengah melayang di dekat Naya yang tengah pingsan. Matanya menatap dingin ke bawah ke arah Naya. Astagfirullah. Naya terbangun di atas ranjang. Ia kemudian mengerjapkan matanya beberapa saat lalu memandang ke sebelahnya. Tidak ada Amar maupun Yudis. Kemudian mata Naya beralih ke arah jendela. Hari telah gelap. Naya beranjak dari ranjang dan keluar kamar. Mas Yudis? Naya berjalan menyusuri lorong. Tidak ada jawaban apapun. Tangannya kemudian memegang tembok sepanjang ia berjalan. Rumah ini terasa begitu sangat sepi. Oe. Naya terpaku mendengar tangisan bayi. Itu suara tangisan Amar. Naya berlari kemudian terburu-buru mengikuti arah suara ke teras depan rumah. Begitu sampai di pintu ruang tamu, betapa terkejutnya Naya melihat sosok yang tengah duduk di teras. Kakinya serasa lemas. Bu Retno duduk di teras menghadap pekarangan yang gelap, dengan Amar yang menangis kuat di dalam gendongannya. Kembalikan anakku. Naya berteriak histeris ke arah ibu mertuanya. Bu Retno menoleh perlahan ke arah Naya.
Wajahnya terlihat pucat dengan kelopak mata berwarna gelap. Ia menatap Naya tanpa ekspresi. "Kemari Landu," ujar Bu Retno datar. Naya tidak bergerak, ia tidak bisa, ia terlalu takut. "Kemarilah." Naya menangis di depan pintu, ia melorot terduduk di lantai. "Ampun Bu, tolong kembalikan Amar. Kalau Ibu mau bawa aku saja. Jangan bawa Amar." Bu Retno tersenyum, senyum hangat yang menenangkan. Tidak ada kengerian sama sekali darinya. "Kamu salah sangka sama Ibu," ujar Bu Retno dengan parau. "Kemari, duduk di sebelah." Entah mendapat keberanian dari mana, Naya perlahan bangkit dengan jantung berdebar. Ia mendekat, lalu kemudian dia duduk di sebelah Bu Retno. Amar masih menangis di gendongannya. Naya kemudian menahan nafas. Rasanya ia masih tidak percaya saat ini tengah duduk di sebelah orang yang sudah tiada. Apakah ini nyata atau sebenarnya ini hanyalah sebuah mimpi? Bu Retno tersenyum sekali lagi, lalu kemudian mengulurkan tangannya. Naya sedikit ragu, namun ia mengulurkan tangannya juga dan menggenggam tangan Bu Retno. Seketika kepala Naya serasa berputar-putar. Semua ingatannya seakan berkelebat, berupa kilasan-kilasan kejadian yang berjalan sangat cepat, menjadi potongan-potongan puzzle yang saling bertaut satu sama lain. Naya berdiri di sebuah ruangan yang terasa sangat familiar bersama Ibu Retno. Naya benar-benar mengenali kamar ini, kamar Yudis. Mereka tidak lagi berada di teras rumah. Naya melihat Amar di atas ranjang sedang menangis. Tidak ada seorang pun di kamar itu. "Anakku." Ia segera mendekati Amar hendak menggendongnya, tapi tidak bisa. Ia tidak bisa menyentuh Amar. Tangannya menembus tubuh bayinya, seakan-akan ia berada di dimensi lain. Ini ada apa sebenarnya? Naya bertanya kebingungan. Lihat saja. Lalu pintu terbuka. Naya melihat dirinya sendiri masuk dari pintu kamar dan menggendong Amar yang menangis. Naya membuka kancing dasternya lalu menyusui Amar. Sambil berputar-putar pelan di kamar, Naya ingat ini adalah malam pertama setelah Bu Retno meninggal. Srek. Kemudian terdengar suara di luar jendela. Naya menoleh tapi tidak ada apa-apa. Ia kembali menyusui Amar. "Lihatlah keluar jendela," ujar Bu Retno. Naya beranjak dari tempatnya berdiri dan berjalan menuju jendela. Ia melihat seseorang menempelkan wajahnya di kaca. Roso tengah mengintipnya menyusui Amar di dalam kamar. Jadi, Bu Retno mengangguk, lalu semua di sekelilingnya menjadi berkelebatan lagi. Kali ini mereka berada di rimbunan belakang rumah di sore hari. Naya mengerjapkan matanya karena semua seakan berganti begitu tiba-tiba. Naya melihat Naya berjalan ke arah kamar mandi. Ia kemudian mengalungkan handuk di lehernya. Ia masuk ke dalam kamar mandi setengah bersenandung. Oh ini, Naya mengingat sesuatu. Tidak berselang lama, seseorang mengendap-endap dari samping kamar mandi. Orang itu dengan cekatan memanjat pohon mangga dan merebahkan dirinya di atas genteng kamar mandi. Roso menempelkan wajahnya mengintip Naya mandi dari celah atap. Seketika Naya merasakan risih yang luar biasa. Walaupun saat ini bukan dirinya yang sesungguhnya tengah diintip. Ibu tidak rela menantuku digituin orang seperti Roso. Ibu ingin memberitahu kamu, tapi ibu tidak tahu caranya. Yang ibu tahu dan yang ibu punya cuma ini. Bu Retno memperlihatkan sebuah untayan kembang setaman dan pandan di tangannya. Ronce kembang pandan yang kamu buatkan untuk keranda ibu. Ibu senang sekali. Naya menatap lekat untayan itu sambil tersenyum. Jadi wangi pandan itu tandanya ibu ngasih tahu aku. Bu Retno mengangguk. Hanya itu yang ibu bisa, ngasih tanda wangi pandan ke kamu setiap akan ada bahaya. Saat kamu meninggalkan Amar sendirian di kamar malam-malam,
Ibu kasih kamu tanda supaya kamu cepat kembali ke kamar, sebab Amar dalam bahaya. Yang aku lihat di jendela itu bukan ibu. Bu Retno hanya menggelengkan kepala. Itu setan yang mencelakakan ibu. Tapi pas Amar sempat hilang, aku cium bau pandan. Apa ibu yang sembunyikan Amar? Ibu terpaksa. Saat itu Amar sedang sendirian. Setan itu hampir mendapatkan Amar. Makanya ibu sembunyikan Amar di bawah ranjang. Terus ibu tutupi semua dengan bau pandan. Setan itu marah dan menyobek bedong Amar. Naya menatap ibu mertuanya dengan lekat. Berarti selama ini ia sudah salah sangka dan menuduh almarhumah mertuanya dengan tuduhan yang buruk sekali. Maafkan aku ya Bu. Naya mendekap Bu Retno. Ia memejamkan matanya, merasa sangat bersyukur memiliki mertua sebaik seperti Ibu Retno. Tidak ada lagi rasa ragu dan takut di hatinya. Bu Retno membalas pelukan Naya dengan senyum di wajahnya. Lalu saat Naya membuka mata, mereka tengah kembali bergandengan tangan di teras rumah utama. Amar nampak tenang tertidur di gendongan Bu Retno. Naya memandangi wajah mertuanya seakan masih tidak percaya bahwa orang di sebelahnya ini telah tiada. Ia ganti memandangi Amar yang terlelap di gendongan Bu Retno. Boleh aku bawa Amar, Bu? Bu Retno menghela nafas panjang. Sebenarnya ia sangat tidak ingin terpisah dengan cucunya yang baru beberapa hari saja ia temui secara langsung. Kemarikan tanganmu, Nak. Bu Retno memindahkan Amar ke dalam gendongan Naya. Sejenak, ia mengusap pipi cucunya itu, lalu ia beralih kepada menantunya. Tugas ibu sudah selesai. Kemudian, brum, Suroso atau Roso menginjak pedal gasnya dalam-dalam. Ia mengendarai mobilnya menyusuri jalanan aspal yang membelah Bukit Kumitir. Janjo, Janjo. Roso mengumpat berkali-kali. Matanya nyalang dan penuh amarah. Tangannya menggenggam erat setir mobil hingga buku jarinya memutih. Sedikit lagi ia bisa memuaskan nafsunya terhadap Naya. Janjo, Janjo. Roso memukul dashboard mobilnya dengan kuat. Gara-gara si tua Retno itu ia tidak bisa mendapatkan Naya. Mata Roso menatap tajam. Jalanan berkelok di hadapannya. Jurang di sebelah kanan nampak rimbun oleh pepohonan berusia ratusan tahun. Ia harus pergi melakukan sesuatu. Keadaan jalan Kumitir malam itu tidak terlalu ramai kendaraan. Hanya 1-2 mobil dan truk barang yang melintas dari arah Banyuwangi. Sedangkan dari arah Jember sangat sepi, mungkin karena truk terguling itu membuat macet. Roso menatap garis marka sebagai panduan jalan. Kakinya menginjak pedal gas agak dalam karena emosinya. Ia melibas jalanan bukit itu dengan kecepatan agak tinggi. Ia harus pergi ke suatu tempat. Begitu ia melewati daerah Watu Gudang, tepatnya di daerah puncak Kumitir, Roso mencium bau yang sangat aneh. Ia mengendus-endus udara di dalam mobil, bau bangkai. Wah, bangsat. Masa ada tikus mati sih di sini? Roso melambatkan laju mobilnya dan melihat ke belakang sejenak. Tidak ada apa-apa. Bau itu sangat memuakkan, membuatnya ingin muntah. Roso memutar tuas jendela dan membuka jendela mobil selebar mungkin. Udara segar dan dingin perbukitan menyeruak masuk ke dalam mobil, tapi bau busuk itu masih saja tercium. Setelah melewati area Watu Gudang, jalanannya terus menurun sampai bawah. Roso kemudian mengurangi kecepatannya karena di depannya ada sebuah tikungan. Namun betapa kagetnya ia ketika tiba-tiba seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, membuatnya tidak bisa mengendalikan arah mobil. Dan kemudian cerita pun bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, nantinya part akan berlanjut ke part yang ke-7. Jadi kalian penasaran kan bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Tentu saja kalian harus tetap stay tune terus di channel Ngulik Sejarah. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe channel ini agar channel ini bisa menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan untuk kalian yang belum subscribe, segera subscribe. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya
agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Nantikan terus kelanjutan ceritanya dan juga video-video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.